Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, para simpatisan relawan pendukung Anies Baswedan, para netizen 62, tiktokers, youtubers yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Tetap semangat, tetap kompak, jaga NKRI tetap aman, tertib, damai, sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini heboh lagi dunia persilatan terkait dengan berita yang muncul atau pernyataan Bapak Joko Widodo di saat pertemuan dengan beberapa pimpinan media di Istana Negara kemarin Senin, yang membuat heboh karena ada pernyataan Bapak Presiden ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 nanti. Kata Bapak Presiden, ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi ini untuk kepentingan negara. Begitu kata Bapak Presiden. Tapi coba kita lihat bagaimana sikap pengamat politik terkait pernyataan Bapak Presiden ini. Apakah mereka mendukung Presiden cawe-cawe dengan Pilpres 2024 nanti, ataukah mereka tidak mendukung? Dan apakah sikap atau pernyataan Bapak Presiden itu sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di negara kita ini, bahwa seorang presiden harus ikut cawe-cawe dan mengatur atau mempersiapkan calon untuk menggantikan dirinya ke depan. Nah, ini ada satu pengamat, mungkin netizen yang dirahmati Allah tahu siapa pengamat itu. Beliau adalah pengamat politik dari Universitas Nasional Jakarta, UNJ, Bang Ubedillah Badrun, yang biasa kita kenal Bang Ubed. Nah, coba saya bacakan ya beritanya. Begini kata Bang Ubed. Pengamat politik UNJ Ubedillah Badrun ungkapkan 3 kesalahan mendasar dari jalan pikiran Presiden Joko Widodo yang menyatakan tak akan netral atau ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Pernyataan itu dilontarkan Presiden saat bertemu pimpinan media di Istana Negara Senin sore 29 Mei. Pertama, kata Bang Ubed, pikiran Jokowi yang keliru memahami dirinya sebagai seorang presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu adalah agenda negara sekaligus agenda pemerintahan yang mesti ditunaikan sesuai jadwal 5 tahun sekali. Itu kata Bang Ubed. Dalam konteks pemilu ini, Presiden hanya berfungsi untuk menjamin jalannya pemilu sesuai agenda dan asas dan prinsip-prinsipnya. Secara moral politik kenegaraan, posisi Presiden melekat sebagai pemimpin ASN, aparatur sipil negara. Jika ASN wajib netral, maka Presiden semestinya menjalankan fungsi lebih moralis lagi dari ASN yang lain. Itulah yang disebut sebagai seorang negarawan, kata Bang Ubed. Jika presidennya sudah cawe-cawe dalam pemilu, maka seluruh ASN berpotensi besar tidak akan netral. Bahkan bisa jadi TNI dan Polri juga ikut-ikutan tidak netral. Ini sangat berbahaya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesalahan yang kedua, kata Bang Ubed, Jokowi salah memahami ihwal praktek politik kenegaraan saat ini. Presiden sebelumnya, Pak SBY dan Ibu Megawati, sudah mencontohkan
bahwa urusan pencapresan berada di tangan partai politik dan presiden tidak boleh cawe-cawe. Dalam konteks ini, Jokowi sibuk membuat koalisi Indonesia Bersatu yang digawangi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Juga sibuk urus musyawarah rakyat yang diadakan atau digelar oleh Projo di tenis indoor kemarin. Selanjutnya, kata Bang Ubed, kesalahan yang ketiga Jokowi adalah masih menggunakan jalan pikiran pemerintahan Soeharto. Di zaman Soeharto, menjalankan pemerintahan dengan dipandu oleh GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang dibuat oleh MPR, sehingga ada rencana pembangunan 5 tahun dan juga jangka panjang 25 tahunan. Kala itu, masa periode presiden tidak dibatasi, sehingga jalannya negara bisa dibayangkan 25 tahunan oleh satu visi pemerintahan saja. Adapun saat ini, Indonesia menggunakan sistem presidensial murni, sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat dan jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan merupakan otoritas presiden yang terpilih. Cawe-cawe Jokowi dengan alasan demi melanjutkan programnya adalah kesalahan memahami sistem presidensial murni saat ini, yang presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, semua program ke depan itu adalah otoritas presiden. Nah, jika seandainya kemarin ada program yang bagus, dilanjutkan. Kalau dianggap kurangnya, diluruskan. Begitu, itu sistem presidensial murni yang dianut oleh sistem pemerintahan kita. Sepertinya Pak Jokowi kurang belajar tentang sistem pemerintahan dengan baik. Itu kata Bang Ubed. Tapi kalau kata saya, pembisiknya Pak Jokowi ya, yang menyampaikan sesuatu yang akhirnya merusak. Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan bersikap netral di Pilpres 2024. Dia mengatakan langkah itu dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kata Pak Jokowi, saya harus cawe-cawe ketika berbincang dengan para pemimpin media di Istana Merdeka Senin 29 Mei kemarin. Sinyal Jokowi akan ikut campur dalam memenangkan calon tertentu dalam Pilpres 2024 sudah terlihat sejak lama. Jadi sebelumnya sudah ada presiden seperti itu. Ada sinyal-sinyal. Pada tanggal 26 November 2022 misalnya, Presiden melontarkan sinyal dukungannya kepada Pak Ganjar di hadapan ribuan relawannya. Pada ultah Partai Perindo 7 November 2022, Presiden juga menyatakan pemilu 2024 menjadi giliran Pak Prabowo. Bagaimana seandainya Presiden sebagai pemimpin tertinggi tidak netral? Jika Presiden tidak netral, berarti PNS di bawah, guru-guru, dosen-dosen, semuanya harus ikut berkampanye mendukung capres tertentu. Atau katakanlah TNI Polri ikut berkampanye mendukung capres tertentu. Mamma mia, bisa rusak semuanya demokrasi kita ini. Hancur. TNI Polri tetap sebagai penjaga gawang. Saya secara pribadi mendukung sebenarnya Presiden cawe-cawe dalam Pilpres 2024 nanti. Tapi cawe-cawe dalam konteks memastikan persiapan proses pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan demokrasi Pancasila, sesuai dengan kehendak rakyat, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil, dan memastikan TNI Polri netral,
memastikan TNI Polri mengamankan jalannya pesta demokrasi ini dengan tertib, dengan aman, dengan damai, sehingga peralatan ini menjadi pesta demokrasi yang benar-benar dirasakan oleh rakyat Indonesia sebagai pesta yang menentukan nasib mereka 5 tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian atas sikap Bapak Presiden ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Perubahan 2004.